Kira bagaimana? Di segmen ini kami hadirkan pemutakhiran data soal gempa di Flores yang akan disampaikan oleh Gemma Tanjung. Gemma, silakan. Terima kasih Anggi. Pemirsa, kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang mengunjungi lokasi bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur untuk memantau kondisi masyarakat dan memastikan penanganan bencana dilakukan dengan baik oleh jajarannya. Ada sejumlah arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa saja arahan tersebut? Tapi kita akan terlebih dahulu bahas terkait dengan data terbaru dari bencana gempa di NTT. Kami awali dengan data gempa susulan yang kami himpun datanya per hari Kamis 26 Agustus tahun 2026 tepatnya pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Di mana pihak BMKG ini menyimpulkan ataupun mendata ada sekitar 8.193 gempa susulan yang terjadi sejak pertama kali sejak di tanggal 15 Agustus 2026. Kemudian dengan magnitudo terbesar untuk gempa susulan adalah 6,2 dan magnitudo terkecil adalah 1,0. Di mana untuk gempa susulan di magnitudo di atas 5 ini terjadi 34 kali pemirsa sejak tanggal 15 Agustus 2026. Dan gempa susulan dirasakan oleh masyarakat di NTT ada sekitar 146 kali. Pemirsa, BMKG memperkirakan gempa susulan di NTT masih akan terus terjadi. Paling tidak 21 hingga 30 hari ke depan dengan intensitas yang perlahan menurun atau meluruh. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan gempa besar baru akan terjadi dalam kurun waktu puluhan tahun sekali. Nah, hal ini dikarenakan adanya fenomena pelepasan energi yang terkumpul dalam waktu yang lama dari pergerakan bumi. Dan selain itu, rentetan gempa yang terus terjadi juga merupakan hal yang positif. Kenapa? Karena energi tersebut berarti dilepas sedikit demi sedikit untuk menghindari pelepasan besar dalam satu kurun waktu. Dan warga juga diminta untuk selalu mengikuti informasi resmi dan jauhi berita bohong atau hoax yang hanya akan menebarkan ketakutan kepada seluruh warga NTT. Nah, pemirsa, kita juga akan bahas terkait dengan data terbaru dari korban meninggal dan juga korban luka dari gempa NTT. Data yang kami himpun dari BNPB pada Kamis 27 Agustus 2026 pukul 7:23 waktu Indonesia Barat. Ini korban meninggal tercatat ada 105 jiwa. Kemudian untuk korban luka ada sekitar 1.678 orang. Dan korban pengungsian ada sekitar 179.037 orang. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas trauma healing yang diberikan kepada korban gempa khususnya untuk anak-anak pemirsa. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyiapkan pemulihan trauma. Polri juga telah memberikan layanan trauma healing melalui senam bersama dan juga konseling terhadap anak-anak serta pemberian mainan kepada anak-anak untuk melawan rasa trauma dalam pasca gempa di NTT. Nah, pemirsa, ini juga merupakan sejumlah fasilitas yang rusak akibat gempa. Data tersebut kami himpun dari BNPB pada Rabu kemarin, Agustus 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ada sekitar 81.436 unit rumah yang mengalami kerusakan. Dan untuk fasilitas pendidikan ada sekitar 2.756 gedung. Kemudian untuk layanan kesehatan ada sekitar 118 dan perkantoran ada 400 gedung serta untuk rumah ibadah ada sekitar 495 gedung yang mengalami kerusakan akibat gempa di tanggal 15 Agustus 2026. Nah, pemirsa, pemerintah sudah menyediakan dan juga sudah menyalurkan sejumlah bantuan logistik dan juga bantuan sembako untuk warga terdampak di NTT. Ini merupakan data yang sudah kami himpun dari Sekretariat Presiden, websitenya di tanggal 15 hingga tanggal 24 Agustus 2026 untuk penyaluran logistik ke korban bencana gempa, di mana pihak dari pemerintah pusat sudah menyalurkan sembako sekitar 204,22 ton. Yang terdiri dari beras, ada minyak goreng, gula pasir, mie instan, susu kaleng atau susu bubuk, makanan kaleng, makanan ringan, kopi dan juga teh, serta bumbu dapur. Dan kemudian juga ada makanan siap saji sekitar 27,71 ton, ada air mineral,
Kemudian juga pemerintah juga sudah menyiapkan rumah sakit lapangan. Ada 2 set pemirsa dan juga tenda. Ini ada sekitar 25 peleton yang sudah didirikan oleh pihak BNPB. Dan juga ada sekitar selimut serta matras yang sudah dibagikan lebih dari 13.000 kepada korban bencana gempa di NTT. Kemudian juga sudah ada obat-obatan serta peralatan komunikasi yang sudah disiagakan untuk di tenda-tenda pengungsian. Pemirsa, Kementerian Sosial juga sudah membangun 3 dapur umum di wilayah Mano, Kecamatan Lambadleda Selatan, kemudian juga di Pota, di Kecamatan Sambi Rampas, dan juga di Dampek, Kecamatan Lambaleda Utara. Nah, kapasitas memproduksi total 6.000 paket bungkus makanan siap saji per titik dapur umum yang sudah dibangun oleh pihak Kementerian Sosial. Nah, kemudian pemirsa, ada juga kementerian lain yang turut membantu dalam korban gempa NTT. Yang pertama adalah Kementerian ESDM yang menyalurkan 48 genset untuk tenda dan juga fasilitas kesehatan. Nah, hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam ratas kemarin ketika Prabowo Subianto mendatangi tenda-tenda pengungsian dan juga mengadakan rapat oleh kementerian-kementerian di NTT, tepatnya di Nagakeo NTT, di mana Kementerian SDM juga akan menyebarkan genset ke 8 puskesmas. Di Manggarai ada 7 genset, di Ngada ada 6, di Nagakeo ada 6, kemudian di ND ada 6, dan juga di Sika ada 4, serta di Manggarai Barat ada 11 genset. Nah, genset ini menggunakan teknologi genset silent agar tidak berisik dan juga warga bisa berobat tanpa kebisingan. Kemudian juga dari Kementerian Dalam Negeri pemirsa, di mana ini pihak dari Kemendagri juga akan membantu mencetak ulang identitas yang hilang. Kemendagri sudah berkoordinasi dengan Dukcapil untuk kirim tim khusus untuk cetak KTP, kartu keluarga, dan juga lain-lain karena semua data sudah terpusat di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian juga akan mengurus sertifikat tanah yang hilang bagi para korban gempa di NTT. Nah, pihak Kemendagri sudah menghubungi Menteri ATR BPN untuk mengirimkan tim untuk mendata sertifikat tanah yang hilang dalam bencana gempa kemarin, dan juga semua diurus gratis tanpa dipungut biaya oleh pihak kementerian. Kemudian juga akan mendata rumah rusak serta dana untuk membangun rumah ulang. Nah, kemudian juga pemirsa, untuk mengurus data-data yang hilang, ini pihak Kemendagri juga sudah menghubungi Kapolri untuk mengurus data SIM, STNK, BPKP, dan juga sejumlah surat-surat yang lain yang hilang, dan secara gratis juga nantinya para korban NTT bisa mengurus seluruh data-data yang hilang secara gratis tanpa dipungut biaya. Nah, kalau untuk pembangunan rumah pemirsa, ini Kemendagri mengatakan bahwa koordinasi juga sudah dilakukan dengan Badan Pusat Statistik atau BPS untuk pendataan rumah, di mana rumah rusak ringan, sedang, dan juga berat akan didata dan juga diverifikasi oleh BPS ke rumah masing-masing dari korban. Untuk bantuan pembangunan ulang rumah ringan akan mendapatkan dana sekitar 15 juta rupiah. Untuk rusak berat akan mendapatkan 30 juta rupiah, dan juga untuk rusak berat akan mendapatkan 75 juta rupiah. Dan ketika kondisi sudah kondusif, maka bantuan uang akan diberikan langsung kepada pemilik rumah agar mereka bisa membangun kembali semua rumahnya sendiri. Nah, kita juga akan bahas terkait dengan bantuan dana dari pemerintah pusat, tepatnya dari Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan bantuan kemasyarakatan atau tambahan belanja tidak terduga atau BTT senilai 200 miliar rupiah. Dan ini merupakan rincian pemirsa di mana Pemprov NTT sudah menerima 40 miliar rupiah. Kemudian dari Manggarai Barat sudah menerima 20 miliar rupiah. Dari Manggarai, Manggarai Timur, ND, Ngada, Nagakeo, Sika, dan juga Flores Timur masing-masing menerima 20 miliar rupiah. Yang mana per kabupaten sudah menerima bantuan tersebut oleh Pemdanya masing-masing. Nah, kita juga akan bahas terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan arahan kepada sejumlah stakeholder untuk membantu pembangunan kembali NTT. Yang pertama adalah Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kemarin di NTT mengatakan bahwa air bersih harus menjadi prioritas dari pembenahan NTT. Presiden meminta BRIN, Unhan, dan juga TNI untuk mengembangkan teknologi desalinasi yang bisa dibangun dalam negeri dan segera dikirim ke daerah yang membutuhkan. Salah satu teknologi yang dibicarakan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah reverse osmosis, yang mana teknologi ini untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Dan teknologi ini juga bukan untuk jangka pendek saja pemirsa, harus bisa digunakan untuk jangka panjang untuk Provinsi NTT. Nah, kemudian juga
Kedua adalah infrastruktur air minum harus pulih, di mana Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian PU untuk melakukan perbaikan agar masyarakat bisa kembali mengonsumsi air mineral. Jadi arahannya, Presiden bukan lagi hanya sekedar mengirimkan air mineral kepada para korban, tetapi juga untuk pemulihan sistem air bersih di lokasi. Kemudian juga yang ketiga pemirsa adalah perbaikan infrastruktur jalan dan juga jembatan, di mana Presiden ini mengarahkan agar seluruh jembatan dan juga jalan nasional rusak atau tertutup longsoran tanah harus segera diperbaiki agar distribusi bantuan bisa segera diterima korban bencana. Kementerian PU sudah menempatkan 143 eskavator di 143 titik rawan longsor. Kemudian yang terakhir adalah arahan terkait dengan perkuat mitigasi dan juga sistem peringatan tsunami. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa dalam mitigasi ini pemirsa, BMKG sudah memberikan laporan kepada Presiden bahwa sistem peringatan dini bekerja dalam 2 menit 16 detik pasca gempa terjadi pertama kali. Presiden juga ingin mitigasi dan juga edukasi masyarakat terutama soal gempa susulan yang akan terjadi ini diberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga Presiden mengarahkan agar solusi ini tidak hanya untuk tanggap darurat tetapi juga untuk jangka panjang seperti mendorong pemanfaatan PLTS atau energi surya di wilayah potensial untuk mendukung proyek ekonomi. Sehingga nanti pemirsa seluruh penanganan ini bukan hanya untuk sekedar mengembalikan NTT di kondisi sebelum gempa, tetapi juga untuk membangun NTT yang lebih maju. Kita akan dengarkan bagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto kemarin ketika datang ke titik pengungsian di NTT. Bahwa pemerintah pusat terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan saudara-saudara. Ya, ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Sudah kita siapkan perbaikan-perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka, segera kita jalankan mungkin untuk keamanan, sekolah-sekolah mungkin di tenda dulu. Ya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.